Pada pertemuan ini kita masih berbicara aturan-aturan sholat Jumat, sehingga bila kemudian kita merasa tidak wajib Jumat kayak ibu-ibu ini, boleh pulang duluan, begitu. Tapi kalau lakinya adalah laki-laki, anaknya ada yang laki, bapaknya juga laki, jangan pulang, supaya tahu hukum-hukum Jumat. Pertemuan yang lalu diterangkan yang wajib sholat Jumat kriterianya 6. Pertama muslim, kedua laki-laki, ketiga merdeka, keempat baligh, kelima berakal, dan keenam adalah berdomisili tetap. Di sini dibikin 7 karena balik akhirnya dipisah. 7 sehat, tidak punya udzur. Jadi yang wajib sholat Jumat muslim 7 di sini nih, 7 jangan 6. Biasanya 6, 7 kita masangnya karena mukallafnya dipisah balik akhir. Jadi pertama muslim, kedua laki-laki, ketiga merdeka bukan budak, 4 baligh, 5 berakal, 6 berdomisili tetap, bukan musafir, bukan mukimin, dan 7 adalah tidak ada udzur Jumat. 7. Nah, berbicara yang ketujuh ini, udzur daripada Jumat, apa-apa orang yang enggak dosa kalau dia enggak sholat Jumat, itu namanya udzur. Itu banyak udzur-udzur Jumat. Ingat, kalau udzur Jumat itu sama percis dengan udzur sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang hukumnya sunnah muakkad kalau enggak menjadi makruh, itu kalau udzur hilang makruhnya. Sholat Jumat yang fardu ain, kalau ada udzur hilang dosanya. Enggak dosa, enggak sholat Jumat, enggak makruh, enggak sholat berjam. Itu namanya udzur Jumat dan udzur berjamaah. Ini bab kita karena bab Jumat, tentu kiainya ngulasnya udzur Jumat, tapi supaya kita lebih luas pemahamannya, udzur Jumat juga udzur berjamaah. Mana di antara udzur tuh? Al-istighalu bitajhizil mayyit, sibuk ngurusin orang meninggal, itu udzur. Salah satu tanda husnul khotimah khosoh meninggal di hari mulia. Jadi kalau orang itu meninggal membawa iman Islam, namanya husnul khotimah. Tapi ammah, husnul khotimah ini ada 3. Ada husnul khotimah umum, ada khusus, ada khususul khusus, atau disebut khassatul khassah. Husnul khotimah umum, spesial, amat sangat spesial, amat sangat luar biasa. Kalau orang meninggal membawa iman Islam, itu namanya husnul khotimah umum. Tapi di samping membawa iman Islam meninggal lagi sujud, itu namanya khusus, spesial. Termasuk hari Jumat. Ada orang muslim meninggal malam Jumat atau hari Jumat, nih kita mau materi ini, meninggal hari Jumat, itu luar biasa.
orang mati hari Jumat. Wong Nabi bilang begini, man mata lailatal jumu'ah aw yaumaha amina min adzabil qabr. Siapalah orang mati malam Jumat ataulah dia mati pada hari Jumat, maka dia selamat dari fitnah kubur, dari adab kubur. Di kuburnya kagak ditanya mungkar nakir, kagak. Beruntung itu orang meninggal hari Jumat. Ini nggak bisa direkayasa. Minta mau boleh, saya pengen meninggal Jumat, boleh. Tapi direkayasa nggak boleh. Jumat dia bunuh diri dia, namanya direkayasa. Itu nggak bisa. Ini mau hadiah dari Allah. Meminta aja meninggal hari Jumat. Tapi ngeri, takut 5 hari lagi Jumat, ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya nggak pakai ngeri, terserah meninggal. Minta jangan takut. Minta meninggal Jumat sebagai mati syahid, catatannya di akhiratnya. Orang kalau dikubur nggak ditanya itu enak. Orang paling ngeri sama ujian, itu paling ngeri. Orang yang meninggal Jumat itu luar biasa. Nah, saya contohnya satu aja ini, biar masuk di materi kita. Sehingga kan meninggal jam 8 pagi Jumat, lah kan ngurus, mandiin, tajhiz tuh. Jadi Jumat itu enggak sholat Jumat, atau meninggal jam 9 Jumat, enggak keburu mandiin segala macam ini. Begitu, artinya lagi nggak ada orang umpama, sehingga harus ngurus nih, mandiin, nggak sholat Jumat, nggak apa-apa, zuhur saja. Begitu, namanya uzur. Itu maksud minha al-istighalu bitajhizil mayit. Setengah uzur Jumat itu sibuk, kerepotan ngurusin mayit, termasuk sebelum mayit. Itulah yang kemarin kita singgung, orang sakaratul maut. Pertemuan yang lalunya begitu. Ini lagi sekarat, ngap-ngapan mau meninggal, jangan ditinggal, jangan, tapi tungguin supaya dapat husnul khotimah spesial ini. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah begitu bagus. Jadi biarkan itu sholat Jumat, nggak usah sholat duhur aja. Sholat Jumat masih ketemu minggu depan. Ini meninggal kalau sampai enggak bawa iman Islam atau enggak spesial, rugi. Jadi Islam tuh ada yang urgen namanya, urgen. Ada skala prioritas ketika berbenturan. Inilah yang disebut Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Kita repot ngurusi orang sekarat, urus. Jangankan sekarat, ngurusin orang sakit, boleh nggak Jumat? Di rumah sakit nggak ada yang ngurusin, atau di rumah sakitnya untuk ngambilin obat, ngambilin ini, nggak ada. Anaknya kita doang pada laki semua, nggak ada anak perempuan. Kan ada orang yang model kayak begitu, anaknya laki semua, nggak ada yang ngurusin begitu. Maka bagaimana? Ya urus, nggak apa-apa. Tapi kalau ada anak yang perempuan, ini malasan ini gitu. Agama juga tuh, waktu Minggu ngaji saya ngurus orang sakit, udah saya aja gilirannya Jumat. Ini dasar malas nih kalau kayak begini gitu, udah ada yang ngurusin dia. Kecuali barangkali talqin apa lebih kuat yang laki dibanding yang perempuan, lebih banyak nangis ngadepin orang sakarat. Ini bacain la ilaha illallah. Pokoknya siapa aja orang sakarat, baca la ilaha illallah. Jangan banyak-banyak, sekali aja, asal ngikut. Kalau udah
sekali nggak ngikut ya terus sampai ngikut. Udah ngikut diem, ntar kalau ngomong lain la ilaha illallah, biar itu terakhir omongannya, biar itu terakhir omongannya. Karena Nabi bilang, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang terakhir ucapannya la ilaha illallah, surga duluan. Dakhalal jannah ay ma'as sabiqin, mananya masuk surga bersama yang duluan masuknya, yakni masuk surga duluan. Itu begitu. Jadi upayakan itu. Jadi ketemu hari Jumat, urus yang sekarat. Jangan mikirin saat Jumat, dohor aja buat Anda. Begitu. Begitu juga orang meninggal Jumat. Ini bagaimana mandiin segala macam, ngurusin, belilah kain kafan, belilah harus kemana. Ini bagaimana? Urusin. Sebab mayit itu lebih senang diburuin. Mayit lebih senang tuh. Jangan meninggal hari ini, ntar sholatnya besok aja dah. Anaknya lagi di Pontianak, nggak usah, kurang bagus. Kalau nungguin dia pulang nih bakal hidup lagi, nggak apa-apa, tungguin. Lo ditungguin juga nggak hidup lagi, mau udah hidupnya udah nyusahin sama orang tua, matinya masih nyusahin. Mayit itu saudara, nih bilangnya begini kalau udah dicabut nyawanya, qaddimuni, kata Nabi tuh. Jadi wa idza kharajatir ruhu min jasadis syakhsi qala qaddimuni. Bila ruh telah berpisah dari badan orang, si mayit berkata, qaddimuni, buruin. Jangan dibikin lama-lama, cepetin. Jadi ndak usah. Kemarin aja waktu sakit tuh, datang tuh sakit, duit udah saya transfer buat berobat, antrin aja, mau ke dukun, mau ke rumah sakit silakan. Gua repot, mati minta ditungguin, nyusahin, masih hidupnya nyusahin, mati. Kita jangan nih yang ngaji, kita lagi keluar kota, nggak memungkinkan kita buru hari itu. Waduh, repot. Bisa diburu itu, anggap meninggal jam 1, nggak usah nungguin kita, kubur aja. Patuhi agama, rahmat lebih banyak mayit. Ntar saya pulang, tiket belum dapat, kemungkinan besok pagi nyampe rumah. Jangan karena saya, orang tua saya nggak buru dikuburin. Kubur, nggak pengen lihat orang tua, bukan nggak pengen lihat, ini karena kondisi nggak bisa, agamanya nyuruhnya buruin. Tuh, anak yang bijak begitu. Jangan diapa-apain sebelum saya pulang. Ya Allah, hidupnya nyusahin, mati masih nyusahin. Jangan. Itu begitu, kurang bagus agama. Tapi panjangnya ini pada bab mayit nanti habis ini. Ntar kami panjangkan dengan dalil-dalilnya. Karena ini bab Jumat masalahnya. Cuman nyelit berbicara udzur Jumat doang. Kita ngulas itu. Udzur nggak apa-apa. Ngurusin mayit, mandiin ini. Ndak sholat Jumat nggak apa-apa. Gitu. Ndak sholat Jumat, dohor aja. Begitu. Boleh dia. Itu namanya udzur. Tapi yang tidak udzur jangan ikut-ikutan. Mandiin kagak apa kagak, gua nggak sholat Jumat udzur, gua mau mandiin padahal kagak, nongkrong doang. Ini namanya ta'allul, alasan yang dibuat-buat dia, dan Allah maha tahu dah dosa apa enggaknya dia. Kita nggak bisa menghukumi karena kan urusan hati dia, benar nggak alasan itu. Tapi kita buat orang lain husnudzan, tapi buat diri kita harus kita jaga, ini udzur apa kagak. Mana lagi udzur tuh? Ishal, buang-buang air, disebutnya buang angin plus. Apa itu namanya? Iya, menceret dah. Kencing apa nih, kencing gak tuntas hari ini, susah banget ini. Lagi kendala banget kata kita orang, susah banget ini ya.
hari ini ampun banget kencing kok, dari jam 10 nggak rapi-rapi, keluar lagi penkencing, keluar lagi nih udzur. Begitu kalau hari itu kayak begitu juga buang air, udah daripada nanti di masjid ngotorin mencretnya, repot, udah di rumah agama bakal ngotori masjid. Itu udzur Jumat yang kayak begini namanya enggak salim, enggak sehat disebutnya. Ya udah zuhur aja ndak di rumah, jangan sampai nyusahin orang. Agama tuh kayak begitu tuh udzur, udzur Jumat nggak apa-apa, udzur Jumat. Jadi sakit, ngurusi orang sakit, ngurusi mayit, itu adalah udzur Jumat. Buang air, udzur Jumat. Buang air, ya udah, nggak sholat Jumat, dohor aja di rumah, nggak apa-apa. Yang udzur begini, udzur ini yang harus dipahami oleh kita. Kalau udzur enggak mesti sholat dohornya nunggu pulang, nunggu salam Jumat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bahasa kita orang kampungnya pulang Jumat baru sholat dohor. Enggak, yang disuruh sholat duhurnya habis orang pada pulang Jumat yang kagak ada uzur. Kita males nih sholat Jumat, males enggak sholat, baru adzan pertama tuh kita sholat duhur, enggak sah. Kita enggak boleh, wong kewajiban kita Jumat. Maka peraturannya nanti boleh duhur kita walaupun dosa, habis rapi salam Jumat. Tapi kalau yang udzur ini enggak, walaupun baru adzan langsung sholat duhur enggak apa-apa. Kayak ibu-ibu, walaupun baru adzan sholat duhur enggak apa-apa, enggak mesti nunggu lakinya pulang baru sholat duhur, enggak mesti. Adzan langsung sholat duhur, rapi dari duhur, dia duduk di meja makannya, lakinya pulang, esop masih panas kan enak begitu. Lakinya pulang, mana Jumatnya ngomong yang gagah, politik kemana-mana ya kan, mana masjid sebelah sudah komat ini belum rapi juga kan, kedengaran di speaker, perut perih pulang, bininya baru wudhu sholat, wah ngamuk dia, uring-uringan. Ini biar nggak begitu, sholat rapi, duduk, bang nih udah siap makanannya, opor ayam ada, sop iga ada, ini ada, kan girang laki begitu tuh, girang kayak begitu, enak pulang Jumat juga. Yang tadinya mau uring-uringan juga nggak jadi gitu. Bener nggak tuh begitu? Tapi ibu pengen masak begitu juga jangan dikasih duit 10.000. Kalau 10.000 mana bisa, paling juga daging sapinya udah jadi roiko nih, 10.000 begitu. Jadi yang benar saling memaklumilah, maksudnya begitu. Ini udzur. Mana lagi udzur Jumat? Wal habsu, di penjara, ditahan. Tapi di penjara juga kemudian itu udzur Jumat, idza lam yakun muqassiran fihi, catatannya bukan ulah sendiri, tidak teledor. Tidak teledor tuh terfitnahi, difitnah, dianggap begini begitu, akhirnya masuk penjara. Itu juga udzur.
tertahan, termasuk di tertahan ini punya utang. Mana tuan utangnya kan masjidnya sama, kalau ketemu dia nanti digebukin, ini ndak Jumat, ndak apa-apa yang kayak begini. Tapi masalahnya ada masjid sebelah, iya masjid sebelah aja kalau begitu ya gitu, karena ada Jumatnya begitu. Kalau ini ndak ada, itu doang dah zuhur, daripada nanti bakal dipenjara sama tuan utang begitu. Tuh begitu, di penjara bila bukan unsur kesengajaan dia. Kalau unsur kesengajaan dia, mohon maaf dia maling, memang dia nyolong, kemudian dia ketangkap ke penjara, ini enggak udzur begitu. Artinya yang udzur-udzur dohor gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi bagaimana di penjara, apa kudu ngadain Jumat apa enggak? Mana orang situ semuanya penjaranya. Nah ini disebut walau ijtama'a fil habsi arba'una lazimahum iqamatuha fihi. Kalau sampai dalam satu penjara kumpul orang 40 muslim laki-laki, apalagi merdeka, baligh, berakal, orang situ, anggap deh kalau Jakarta orang Jakartanya, ya orangnya sehat, di penjara kayak di lapas gitu, itu wajib bikin Jumat di penjara, walaupun tempatnya bukan masjid, walaupun tempatnya bukan masjid. Kan kemarin udah dibilang tempat yang penting pemukiman, mau masjid, mau perkampungan, mau perkotaan, yang penting pemukiman. Cuman bedanya kalau di lapangan ndak ada tahiyatul lapangan, duduk aja. Di basement nggak ada tahiyatul basement. Kalau bukan masjid, itu yang harus dipahami. Di penjara, dikurung nih, anggap di penjara, kumpul lah kita orang 40. Nih orang Jakarta, ada orang Kabenjeruk, ada orang Palmera, orang mana begitu, ada Sukabumi Selatan lah, ada Blong, begitu, ada Jakarta aja, ada 40. Nggak ada titipan. Nah kalau titipan nggak dihitung, titipan dari Jawa dititip, itu kan namanya masih bukan orang mustautin. Ini 40, apalagi lebih mah. Kumpul, wajib bikin Jumat menurut Imam Romli. Satu diantaranya biar dapat nasihat di penjara, bikin Jumat begitu, bikin Jumat, salat Jumat wajib menurut Imam Romli. Tentu Ibnu Hajar tidak. Kata Ibnu Hajar ndak usah, orang dia di penjara udzur, tapi bikin Jumat aja. Imam Romli bikin Jumat, manfaatnya dapat nasihat Jumat yang lembut-lembut. Kalau tadinya dia nyolong apa, dia kan dapat nasihat, bahayanya mencuri bagaimana, bisa diterangin pada khutbah Jumat supaya insaf, dapat nasihat. Tapi kalau digembok nggak boleh keluar, nih udzur, dohor. Tanya aja sama petugas penjaranya, rutan namanya disebutnya, rumah tahanan. Udah dohor, udah sodohor, udzur. Tapi kalau udah kumpul, kalau yang kumpul biasanya lapas gitu, lembaga pemasyarakatan, biasanya udah kena vonis tuh kalau lapas. Kalau rutan biasanya belum, dalam pengadilan kitanya itu begitu, polisi itu. Jadi rumah tahanan aja itu biasanya belum vonis kan. Kalau udah kena vonis baru pindahin ke lapas begitu. Itu begitu. Maka orang di penjara udzur Jumat, ndak sholat Jumat nggak apa-apa, tapi ya kudu duhur. Jangan apa enggak Jumat enggak duhur, salah. Nih gua udzur nih, nggak sholat, salah. Enggak sholat Jumat, tapi sholatnya duhur. Mana lagi tuh udzur tuh, banyak nih udzur mah.
Hujan gede banget, nggak ada payung, rumahnya jauh menuju masjid. Zuhur, kalau rumahnya dekat ya depan ya, Al-Ikhlas. Udur nih, nah ini mah males yang kayak begitu, begitu dekat bakal lepek, begitu. Agama ndak usah, dur aja. Nabi itu kalau hujan, sallu fi rihalikum. Ini aja ajaran yang nggak dipakai, belum kayaknya di kita. Jadi kalau adzan nih, hujan gede banget, tapi kan kudu adzan, tetap gede, itu sunat. Sebelum Allahu Akbar kayak subuh, qad qamati as-salatu min nawm, ditambahin sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Itu Bilal begitu. Ada juga ulama nyuruhnya udah kelar dulu sampai la ilaha illallah baru sallu fi rihalikum. Bahasa kita orang, saudara-saudara ini hujan gede banget, udah yang masih di rumah sholat di rumah aja, begitu. Sholat di rumah aja, itu disuruh begitu. Itu begitu. Agama tuh ringan, murah. Islam itu enak gitu, semuanya terayomi ajarannya. Itu udur Jumat nggak ada pakaian, udur juga. Jangan sampai sholat Jumat dia telanjang, ditawain orang. Udah di rumah doa aja. Tapi kalau yang kayak begitu kayaknya sulit sekarang mah, mesti baju mau punya lah begitu, gitu. Yang kayak begitu tuh udzur tuh namanya, udzur Jumat. Ya kurang persyaratan, apalagi udzur Jumat. Kayak di Padang Arafah, wukuf hari Jumat, wukuf hari Jumat, disebutlah orang kita sebut namanya Haji Akbar. Ini bahasa kampung nih, dalam agamanya ndak ada. Haji itu ada dua, ada Haji Akbar, ada Haji Asghar. Haji gede, haji kecil. Haji gede kalau ada wukuf, mau wukufnya hari apa kek. Kalau pakai wukuf namanya Haji Akbar. Kalau nggak pakai wukuf haji kecil, bahasa lainnya umroh. Qurannya disebut fil yaumil hajjil akbari, pada hari haji akbar. Apa itu tafsirnya? Nanti tafsir Munir ada tuh gitu, mungkin di juz 8-an, juz 8, kita baru juz 2 gitu. Insya Allah ketemu nanti paparan haji akbar dan non akbar. Non akbar tuh umroh, tapi wukuf di hari Jumat ada nilai kelebihan ya. Imam Razin dalam musnadnya, bila wukuf hari Jumat bernilai kayak haji 70 kali begitu, itu ada hadisnya begitu. Nah itulah barangkali disebut oleh banyak orang Haji Akbar gitu dari situ. Tapi istilah Haji Akbar dalam agama haji, Haji Akbar namanya. Wukuf hari Jumat nggak ada sholat Jumat, lang bukan permukiman. Padang Arafah ya padang aja, nggak ada apa-apa kalau nggak musim haji begitu. Padang Sahara, walaupun ada kemah-kemah tetap aja gitu. Jadi ndak udzur juga yang kayak begitu, itu masuk udzur. Jadi walawi jtama'a fil habsi arba'una, andai ada orang di penjara 40 orang, lazimahum iqamatuha fihi, wajib bagi si penghuni lapas itu, penjara itu, sholat Jumat di penjara. Indar Romli, menurut Imam Romli, menurut Imam Romli. Imam Romli maksudnya Imam Romli Muhammad Romli, sebab Imam Romli ini ada dua, ada Ahmad Romli, ada Muhammad Romli.
biasanya dalam kitab-kitab fiqih Syafi'i yang besar, kalau Ahmad Ramli rumusnya RM, Rokmim, qala Rokmim, berkata Rokmim, berarti Ahmad Ramli. Kalau yang ini rumusnya MR, Mimro, Muhammad Ramli, rumusnya itu dalam fiqih Syafi'inya. Pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, Ramli anak, ada Ramli baba, ada Ramli anak, dua-duanya kiai gede, tapi yang dimaksud di sini Ramli anak, Imam Muhammad Ramli. Waktu babanya meninggal, di kuburan babanya dia bilang, ayyuhal hadirun, di Mesir, tapi kita nggak ziarah ini kemarin Mesir. Ayyuhal hadirun ishadu ala anna abi, saudara-saudara para hadirin, saksikan, para kiai, para romo, para ustadz, kaum muslimin, saksikan oleh kalian bapak saya mimman salimal muslimuna min yadih walisani. Kata Imam Ramli ini, saksiin bapak saya ini waktu hidupnya termasuk orang yang orang lain enggak kena daripada mulut dan tangannya, enggak keganggu, orang-orang lain selamat daripada lidah dan tangannya. Kata Imam Ramli ini waktu bapaknya meninggal, enggak pernah nyela-nyela ulama. Imam Ramli bapaknya. Imam Ramli ini kitabnya Nihayatul Muhtaj, rujukan madhab Syafi'i. Kata Imam Ramli, Jumat. Jadi ada kitab fikih Syafi'i ini didemenin banyak orang. Ya mungkin kalau habis riad ini boleh baca. Minhaj namanya, Minhajut Talibin. Ada 3 syarah yang paling populer di mata kaum muslimin bermadhab Syafi'i. Pertama ini Nihayatul Muhtaj, Imam Ramli, 8 jilidan besar, 8 jilid Nihayatul Muhtaj. 2 Tuhfatul Muhtaj, lebih tebal, hampir 10 jilidan, segede Tafsir Munir itu. Ketiga Mughnil Muhtaj, 4 jilid, segede Tafsir Munir itu, 4 jilid. Itu kitab rujukan orang-orang Syafi'i. Nah ini Imam Ramli di dalam kitab Tuhfatul Nihayatul Muhtaj bilang, wajib orang di penjara, di lapas, bikin Jumat. Syekh Nawawi merujuk ke Imam Ramli. Ibnu Hajar enggak, di lapas enggak usah, dohor aja, uzur. Kata Imam Ramli enggak, Jumat aja. Sepertinya enakan Jumat. Maka Syekh Nawawi bilang, dapat nasihat, kan ngumpul-ngumpul, jadi dapat nasihat, dinasihatin seminggu sekali biar ngaji. Penting nasihatin bahayanya narkoba, kalau nyolong bahayanya mencuri, beri nasihat supaya sadar. Itu penting. Kalau nggak ada nasihat di penjara, nantinya rugi. Keluar di penjara nantinya jadi maling gede, bahaya. Ini bikin Jumat aja, bikin Jumat. Naam, tetapi naam ini huruf istidrak. Tusannu limaridin atokoha. Ini kita orang sakit, ini kita sakit, kan udur. Kalau boleh pilih, ikut Jumat atau tidak. Agama bilang boleh tidak. Bagusnya bagaimana? Bagusnya sunnahnya kita sakit, paksain dikit dah salat Jumat. Sunat kalau masih kuat, puyang-puyang dikit, Jumat jadiin obat, puyang-puyang dikit. Kalau berat, ini pala kayak diganduli batu 2 ton, itu biasa orang sakit pala itu perah. Kata dia begitu perasaannya, udah nggak kuat, dor aja.
Tapi kalau masih kuat, jangan tidak sholat Jumat. Sholat Jumat begitu, paksain dikit, dijadiin obat. Obat. Kalau ibu-ibu lain, dia sakit meriang, meriang, jangan dibeliin Paramek, lama sembuhnya. Ajak toko emas, cepet sembuh, langsung siap bang. Coba aja itu, obatnya begitu, itu manjur itu dibanding Paramek. Lagi meriang toko emas, itu sembuh dia. Itu ibu-ibu itu. Uzur kita paksa, sunat tusannu limaridin atoqah, disunatkan sholat Jumat bagi orang sakit yang mana dia kuat masih untuk Jumat, berangkat aja. Artinya sunat ini bukan sholat Jumatnya sunat, kan tadinya boleh Dohor, boleh Jumat. Ini bagus mana buat dia? Bagus Jumat gitu. Udah Jumat aja, biar dapat nasihat. Begitu, jadiin obat. Itu begitu. Lebih-lebih duduk di antara dua khutbah, waktu mustajab, minta sehat sama Allah, sehat, minta sehat. Kemudian walau sholla maridun masalan az-zuhra summa hadara mahalla jum'atin husiba minal arba'in. Andai ada orang sakit, andai ada orang sakit, udah sholat duhur di rumah, udah selesai duhur, Jumat belum mulai juga, apalagi dia ustadznya di kampung itu, nggak ada khotib, mana dia udah sholat duhur lagi, lalu berangkat Jumat, sholat Jumat. Ini kalau ada 39 ditambah dia 1, jadi Jumatnya, jadi orang sakit itu uzur, tapi kalau masuk ke masjid sah, jadi Jumatnya. Artinya dihitung dari 40 orang, kan sholat Jumat itu kudu orang 40 ini berikut imam, 39 makmum 1 imam, itu 40. Enggak 40 makmum 1 imam menjadi 41, enggak, itu masuk. Jadi cuman bagaimana uang udah sholat Jumat, udah sholat duhur di rumah, ini Jumatnya jadi apa? Uang udah duhur, dia kan uzur. Wa takunul jum'atu lahu naflan mutlaqat, Jumatnya ini iadah buat dia sehingga dapat ganjaran sunat. Kita udah sholat duhur di rumah, nggak enak juga nggak sholat Jumat, Jumat aja dah, biar telat-telat dikit nggak apa-apa, nggak dengerin khutbah, umpama jalan aja puyeng dikit ke masjid Jumat, udah duhur, nggak apa-apa, Jumatnya bernilai sunat. Nggak Jumat ya nggak apa-apa, dapat ganjaran. Begitu Jumatnya tuh, wong dia uzur, termasuk tadi yang mencret-mencret, termasuk tadi yang ngurusin orang yang sakit atau orang sekarat, kan dia uzur tuh ngurusin sekarat. Ternyata anggap dohor jam 12 kurang 2 menit meninggal dah dia, meninggal, udah nalkinin, ini udah meninggal, udah, yang cewek-cewek tolong ngurus ganti baju, saya udah sholat duhur sih gitu, masih keburu no, tandanya masih dia khutbah pertama masih menggebu-gebu begitu, masih kedengeran, ya udah saya mau sholat Jumat, udah sholat duhur, boleh, kita udah sholat duhur lalu ada sholat Jumat, yang udur nih sholat Jumat ikut aja. Terus yang mana kewajiban dia di mata agama? Menurut ulama duhurnya yang fardu, Jumatnya yang sunat, yang iadah, yang kasus begitu. Tapi ada juga pendapat zuhurnya bakal jatuh sunat,
yang fardu di hari itu Jumat. Ada dua pandangan ulama. Yang satu bilang yang pertama lah yang wajib, yang satu bilang yang kedua yang wajib. Bab ini lain dengan i'adah dari Jumat ke Duhur. Ketika kurang orangnya ada 30 atau Jumatnya enggak memenuhi persyaratan lalu bikin Jumat, maka kemudian kudu i'adah Duhur. Ini lain, itu i'adahnya wajib karena kurang persyaratan, kecuali ta'addudnya lil hajat, i'adahnya sunat. Itu begitu. Ini diantara uzur-uzur Jumat, termasuk uzur Jumat safar. Bila mana kita berangkat berangkatnya sebelum adzan subuh, maka kita enggak wajib sholat Jumat. Uzur. Contoh begini, kita mau ziarah Wali Songo dari kampung Rawa 2, ya kan? Kita ke Wali Songo, berangkatnya jam 4, belum adzan subuh, baru juga masuk tol Tomang, itu adzan subuh di tol, udah dengar di tol Selipi adzan, tapi udah keluar rumah nih, itu orang kagak sholat Jumat nggak apa-apa, namanya musafir. Tapi kalau berangkatnya jam 7 berangkatnya mau ziarah Wali Songo, jam 7 nih udah adzan subuh belum? Udah belum? Udah lewat malah. Begitu. Ini orang wajib sholat Jumat. Di jalanannya, di mana aja kudu punya pikiran. Kayaknya nyampe Bekasi Jumat dah. Gitu. Saya sholat Jumat di Bekasi aja. Jumat wajib. Ikut orang kampung. Bukan ikut di rest area, bukan. Rest area mah musafir semuanya. Keluar tol, wajib sholat Jumat di masjid mana aja. Kalau nggak Jumat dosa, jalannya dosa. Kalau nggak Jumat, jalannya ini nih, nggak sholat Jumat aja udah dosa, jalannya dosa. Berangkat jam 7 nggak sholat Jumat, jalannya dosa. Karena sudah kewajiban sholat Jumat ya. Kapan jam 7. Maka kayak kita orang berangkat dari Kebonjeruk, ya kan, dari Kampung Rawa, lalu kerja di Pulau Gadung. Gua kan musafir, ya kagak, nggak ada 90 juga kagak. Lagi juga berangkatnya udah jam 7 ya kan, masuk jam 9. Ini musafir kagak. Jadi ukurannya adzan subuh, sama kayak puasa Ramadan. Adzan subuh, berangkatnya sebelum adzan sahur, nyampe Senin, itu boleh nggak puasa. Ini berangkatnya pagi jam 7, mau pulang ke Jawa, mana ente man? Tegal, jam 7 itu udah bawa nasi timbel, udah bawa ini minuman, ini mau niat mau buka nih, dosa. Kalau pengen nggak dosa, malam berangkatnya, malam di jalanan nggak apa-apa. Bahasa Qurannya, faman kana minkum maridon aw ala safar, bukan aw musafiran, bukan isim fa'il. Ala safar, sudah menjadi musafir. Gitu. Nggak boleh kalau belum. Nah, kita berangkat ke kantor jam 7, nggak sholat Jumat, nggak boleh, wajib Jumat. Kecuali berangkatnya sebelum subuh. Diakalin, kerja di Sirpijaya, di Kampung Radua, berangkat jam 4, tetap juga kudu sholat Jumat. Itu mau ngakalin namanya. Yang kayak begitu, kan masih di situ-situ juga. Mau ngapain dia? Yang kayak begitu. Jadi ini termasuk uzur musafir. Itu uzur Jumat, uzur. Tapi bagaimana kalau kita dapat uzur berangkat jam 4, belum adzan subuh, di Cirebon, sholat Jumat aja dah, enak nggak enak nggak coba-coba, bagus, ini gede ganjarannya. Tapi andai nggak Jumat nggak apa-apa, boleh dohor aja deh, karena musafir ini
waktunya habis, waktunya berangkat Kamis dari sini kan ketemu Jumat udah musafir tuh keliling Wali Songo, nggak sholat Jumat dohor aja nggak apa-apa, boleh, tapi kalau ngejar Jumat ya silakan, itu lebih gede ganjarannya. Itu makna orang yang dapat udzur sholat duhur, contohnya di sini sakit, kemudian ikut Jumat, boleh, tapi mana yang wajibnya, duhurnya apa Jumatnya? Pendapat pertama duhurnya, Jumatnya jatuhnya sunnah sebagai iyadah. Tapi ada pendapat juga duhurnya lah yang sunat, yang Jumatnya karena hari itu adalah hari Jumat, maka Jumatnya yang pokok, maka yang bakal dicatat oleh malaikat dia hadir Jumat, duhur dapat ganjaran. Itu begitu. Saya ndak terusin bacaan ini sampai watasiu karena panjang, jadi buat tanya jawab saja waktu yang ada. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya. Wallahu a'lam. Baik, Saudara Ahmad. Jadi yang pertama yang apa itu? Penegasan yang gimana ya? Iya. Man mata lailatal jumu'ati aw yaumaha amina min fitnatil qabri. Ada riwayat amina minatil qabri. Ini apakah maksud daripada siapa yang mati ini umum apa khusus? Ini man ini umum, tapi tentu syaratnya iman dulu. Artinya jangan orang kafir. Kalau gitu tetangga saya kafir, ini nggak disiksa di kubur, enggak. Jadi dengan catatan beriman. Man mata lailatal jumu'ati bi syartil iman. Siapa yang mati malam Jumat atau hari Jumat, catatannya muslim, begitu bahasa kita orang, maka orang ini aman dari kubur. Ini apakah umum apakah khusus? Orangnya ini umum, asal muslim. Justru ketika ada orang dianugerahi oleh Allah meninggal hari Jumat, biasanya punya nilai kelebihan di dia. Walaupun nampak tuh orang-orang biasa, anggap dia tukang mabok begitu ya. Loh kok meninggalnya Jumat ini tukang mabok? Kemungkinan sebetulnya sebelum dia meninggal dia udah taubat. Dengan taubat yang diterima sama Allah sampai Allah anugerahi kelebihan buat dia meninggal Jumat, tukang mabok, muslim tapi. Itu luar biasa. Namanya dapat spesial. Ada keistimewaan di orang ini yang ama Allah sampai Allah kasih anugerah meninggal Jumat. Ada keistimewaan untuk menunjang meninggikan derajat dia. Begitu. Itu begitu. Tapi syaratnya iman. Ketika orang non muslim acong meninggal Jumat, nih selamat nih, enggak gitu. Kalau dia tidak Islam, jadi syaratnya muslim. Biasanya orang itu punya nilai kelebihan, walaupun dalam satu sisi mohon maaf kelihatannya mabok, dia bertaubat atau dia punya nilai baik sehingga Allah sampai anugerahi begitu. Itu memang enggak dikarang-karang, meminta saja sama Allah biar meninggal dalam keadaan husnul khatimah yang spesial. Jadi di samping iman ada nilai lebih plus nih gitu. Itulah diantaranya Jumat ini, makanya kelebihan daripada hari itu begitu dapat nilai besar. Yang kedua apa itu tadi? Oh iya,
keluarga yang meninggal ini apakah udzur ketika udah diserahin ama yang memandikan? Kalau kemudian dia ada yang harus bantu-bantu, yang harus ditolong karena yang meninggal ini orang lain juga nggak tahu sabun di mana, keran air di mana, ya tentu yang terlibat untuk ngurusi mayit. Makanya tadi bahasanya al-istighal bitajhizil mayit, bahasa kitabnya, sibuk ngurusi mayit. Jadi walaupun orang lain tapi dia bantu dia dalam ngurusi mayit, itu dia kena udzur Jumat, boleh tidak sholat Jumat walaupun keluarga, tapi kagak ngurusi sama mayit, nggak ngurusi, nggak ngapa, ya tentu bukan udzur bagi dia, nggak ngapa-ngapa gitu. Tapi karena dia ngurusi, seperti bantuin yang memandikan, bantuin beli kain kafan, ndak ini, dia ada terlibat di dalam kepengurusan jenazah ini, maka dia yang udzur. Jadi dilihat saja siapa itu yang dia ngurusi, enggak gitu. Kalau enggak mah yang enggak begitu, enggak udzur. Jadi kita bakal tahu gitu. Artinya kalau untuk menilai orang sulit. Kita ketika kita ini ngurusi mayit walaupun bukan keluarga, udzur. Tapi kalau kita enggak ngurusi mayit, kalau kemudian walaupun keluarga, kita enggak udzur. Kalau buat orang lain, dong apa ini? Husnudzan, dia ngurusi. Itu kalau buat orang lain. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ya, baik.